Dokter Isman, apakah orang-orang yang baru saja mengalami serangan jantung apapun namanya, kan tadi sepanjang waktu 2-4 minggu oke gitu ya kalau nggak salah nih. Nah, apakah mereka ini perlu mendapatkan surat gitu dok dari dokter jantungnya sebelum dia datang ke tempat vaksin gitu? Ini loh, saya sudah dinyatakan dokter saya oke untuk vaksin gitu. Apa perlu kayak gitu dok? Seharusnya sih tidak perlu ya dengan rekomendasi. Namun terkadang teman-teman kita juga dokter jantung banyak kebanjiran konsul dari masyarakat datang untuk minta rekomendasi. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Namun seharusnya sih tidak perlu ya. Kalau mungkin yang diperlukan adalah kepastian dia dirawatnya kapan, pulang dari rumah kapan. Jadi untuk memastikan benar nggak nih 2 minggu atau 1 minggu, sehingga perlu ke dokter jantung untuk memastikan. Tapi sebenarnya kalau memang sudah fix dan kita sudah yakin bahwa kita 2 minggu baru pulang rawat, ya, apalagi sudah dipasang ring, itu silakan divaksin saja cukup. Nah, jadi ini juga tidak perlu bawa surat dari dokternya Kak ya? Makanya melalui forum ini saya sampaikan tidak perlulah dibawa surat, kasihan nanti ke dokter jantung juga ngantri ya, kemudian dokter jantungnya dapat rezeki ya, tapi ini kan buat masyarakat nanti makin susah nanti untuk cakupan vaksinasinya jadi lambat. Jadi ini tidak perlu saya rasa. Ya, Dok, ini ada banyak pertanyaan yang menyebutkan sebenarnya ketika kita mendapatkan vaksin sekarang ini, padahal sekarang lagi muncul konon katanya ada varian baru namanya varian Delta, di mana vaksin yang lalu uji tantangnya belum dengan varian Delta. Apakah varian Delta ini akan membawa efek yang masif atau efek yang berbeda kepada orang-orang yang berpenyakit jantung dan sekitarnya, Dok? Ya. Sebenarnya mau varian Delta, varian Alpha, varian katanya nanti ada lagi varian Lambda, itu semuanya sama ya. Jadi pada prinsipnya sih sama. Dari segi virulensi ya, kegawatan dan lainnya ke jantung itu semua sama. Selama ada infeksi, maka terjadi proses yang kita sebut namanya reaksi radang dalam tubuh di paru, itu bisa mencetuskan terjadinya eksaserbasi, itu bahasanya, ada munculnya kegawatan ulangan dari penyakit jantung itu sendiri. Nah itu bahayanya virus apapun, apalagi sampai menyebabkan reaksi inflamasi. Selain juga laporan-laporan bahwa COVID juga bisa menyebabkan koagulasi atau bekuan darah, COVID juga bisa menyebabkan miokarditis atau radang di jantung. Jadi sebenarnya sama aja, mau Lambda, mau gitu ya, Dok. Delta, semua sama ya. Cuman yang dari yang saya dapatkan bahwa mungkin virulensinya lebih mudah nyebar ya, lebih mudah transmisinya dibandingkan varian sebelumnya.